Halo bro, selamat datang di Rider 24 Balikpapan, tempat buat lo yang suka motoran dan cerita seru di jalan. Di sini kita bakal bahas perjalanan menarik, tips berkendara, info tentang motor, dan info penting soal safety riding. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar lo nggak ketinggalan video terbaru. Skuy gas! Jadi gini bro, lu pernah ngerasa spion motor lu tuh kayak pajangan doang? Padahal ya, spion itu penting banget, apalagi kalau lo sering selap-selip di jalanan Balikpapan yang udah makin rame. Nah, fungsi utama spion tuh sebenarnya buat ngeliat situasi di belakang lo. Biar lo nggak asal nyelip, terus tiba-tiba ada mobil atau motor yang lagi ngebut dari belakang. Ada juga nih yang suka ngatur spionnya cuma buat gaya doang, kayak miringin ke bawah biar kelihatan keren. Tapi ujung-ujungnya, lu malah nggak bisa lihat apa-apa selain tangan lu sendiri. Lucu nggak tuh? Terus yang paling ngeselin, ada juga yang nggak pakai spion sama sekali. Lah, lu pikir lu Valentino Rossi apa? Lu di jalan raya bro, lu butuh banget itu spion buat ngejaga keselamatan. Nggak cuma buat lu, tapi juga orang lain di jalan. Makanya mulai sekarang, lu atur spion motor lu yang bener. Pastikan lu bisa lihat area belakang motor dengan jelas, minimal separuh jalan di belakang lu. Jangan cuma mikirin gaya, pikirin juga nyawa lu sama orang lain. Oke? Ingat, spion kecil, tapi manfaatnya gede banget. Gue punya cerita soal spion motor yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Waktu itu gue lagi di jalan raya, macet parah. Di depan gue ada motor, spionnya kepret-kepret ke bawah, spion jalu kalau nggak salah. Kayaknya sih buat gaya. Nah, tiba-tiba dia mau belok kanan tanpa ngelihat belakang dulu. Akibatnya, ada motor lain dari belakang yang hampir nabrak dia. Untung remnya masih pakem. Tapi tetap aja, situasinya bikin deg-degan. Abis kejadian itu, gue jadi keinget temen gue. Dia ini tipe orang yang rajin banget soal safety riding. Spion motornya selalu dia atur biar bisa lihat area belakang dengan jelas. Setiap mau pindah jalur atau belok, dia selalu cek spion dulu, terus kasih lampu sein. Pernah gue bonceng sama dia, gue ngerasa aman banget karena dia bener-bener aware sama situasi sekitar. Dari situ gue sadar, spion motor tuh nggak cuma aksesoris bro. Itu alat penting buat kita lihat apa yang ada di belakang, apalagi di jalan yang rame kayak di Balikpapan. Salah pakai spion bisa bikin celaka, tapi kalau lo gunain dengan bener, itu bisa nyelamatin nyawa lo sama orang lain juga. Jadi, atur spion motor lo dengan benar, biar selamat di jalan. Oke, lanjut lagi soal spion. Kalau kita ngomongin spion motor, ini sebenarnya nggak cuma soal aturan, tapi juga soal kebiasaan yang sering dianggap remeh. Ada yang bilang, jalan deket doang, nggak usah pakai spion. Bro, salah besar. Justru di jalan deket, apalagi di gang kecil atau jalan komplek, bahaya bisa datang kapan aja. Anak kecil tiba-tiba nyeberang, mobil parkir mundur, atau motor lain yang nggak kelihatan kalau lo nggak cek spion dulu. Gue kasih contoh lagi nih, pernah nggak lo lihat orang nyelip di antara mobil dan motor, terus spionnya nabrak spion mobil? Gue pernah banget lihat, dan ujung-ujungnya ribut tuh sama pengendara mobil. Padahal, kalau dia lebih aware sama ukuran motornya dan pakai spion yang pas, mungkin kejadian kayak gitu bisa dihindarin. Terus ada lagi yang suka nyopot spion satu sisi, biasanya buat alasan biar lebih gampang selip-selip. Ini juga bahaya banget bro. Dengan satu spion, pandangan lu ke belakang jadi nggak lengkap. Lu nggak bisa antisipasi kendaraan dari sisi yang nggak ada spionnya. Sebenarnya gampang kok buat make spion dengan benar. Pertama, pastiin posisi spion lo itu ngarah ke belakang dengan jelas, bukan ke badan lo sendiri. Kedua, sebelum pindah jalur, belok, atau berhenti, selalu cek spion dulu. Nggak ada salahnya juga buat sekilas nengok ke belakang biar lebih yakin. Dan yang terakhir, pastiin spion motor lo itu sesuai standar, nggak terlalu kecil, atau malah spion racing yang cuma buat gaya doang. Intinya, spion itu kecil tapi berdampak besar. Jangan anggap remeh. Lebih baik repot sedikit ngatur spion daripada lo nyesel karena bikin orang lain celaka, atau malah diri lo sendiri.
Ingat, di jalan raya, keselamatan itu nomor 1, bro. Ngomongin soal spion motor, ada satu lagi nih, kebiasaan yang sering gue lihat di jalanan. Pengendara yang cuma cek spion buat gaya-gayaan. Maksud gue, mereka bukannya bener-bener ngeliat kondisi jalan di belakang, tapi malah sibuk ngaca. Entah itu buat benerin rambut, make sure helm kelihatan keren, atau bahkan sekedar lihat muka sendiri. Biasanya cewek yang lakuin ini. Ya elah, ini jalanan, bukan ruang ganti. Sebenarnya, spion itu bukan cuma alat buat ngeliat, tapi juga bikin kita lebih mindful waktu berkendara. Gue kasih contoh lagi deh. Lu pernah nggak ketemu sama pengendara yang tiba-tiba motong jalan lo tanpa tanda-tanda? Itu biasanya karena dia nggak cek spion dulu. Padahal ya, ngecek spion tuh cuma butuh 1 atau 2 detik. Tapi efeknya besar banget buat keselamatan. Nggak cuma buat lo, tapi juga buat orang lain di sekitar. Nah, beda lagi kalau lo pakai spion dengan benar. Contoh simple, lo lagi di jalan raya, mau nyelip ke jalur kanan. Apa yang harus lo lakuin? Pertama, cek spion kanan lo, pastiin jalurnya kosong. Kedua, kasih sein, biar pengendara lain tahu niat lo. Baru deh, pindah jalur dengan santai dan aman. Sekali lagi, ini kelihatan simple, tapi banyak yang ngelupain. Perlu lo inget pengendara di belakang lo bukan Tuhan, dukun atau penerawang yang tahu lo mau mengarah kemana. Selain itu, spion juga ngasih lo keuntungan buat baca situasi jalan. Misalnya, lo lagi di lampu merah dan lihat ada motor lain yang ngegas kenceng dari belakang. Dari spion, lo udah bisa siap-siap buat menghindar kalau dia nggak bisa ngerem tepat waktu. Gue juga pengen bahas soal spion aftermarket. Banyak yang beli spion kecil-kecil atau model racing karena kelihatan lebih keren. Tapi kenyataannya, spion kayak gitu sering banget bikin penglihatan lo ke belakang jadi terbatas. Gue saranin, pakai aja spion bawaan pabrik, karena biasanya itu udah didesain sesuai standar keselamatan. Kalau lo tetap mau ganti spion, pastiin yang ukurannya cukup buat ngelihat area belakang dengan jelas. Jangan cuma mikirin gaya bro, pikirin juga fungsi. Intinya, jangan anggap spion cuma pajangan. Anggap itu sebagai mata kedua lo di jalan. Dengan pakai spion dengan bener, lo nggak cuma lebih aman, tapi juga bantu bikin jalanan jadi lebih tertib. So, mulai sekarang, yuk barengin gaya lo dengan keselamatan. Gimana menurut kalian bro? Apakah spion itu berguna atau enggak sama sekali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel Rider 24 Balikpapan, dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten terbaru. Seperti biasa masih ada sisa video gua yang mungkin masih mau kalian tonton. Siapa tahu bisa jadi inspirasi lo semua. Sampai jumpa di next video. Stay safe dan let's ride bareng Rider 24 Balikpapan.